Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Kembali lagi untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sebelum kita memulai di video pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Untuk hari ini kita materinya adalah atletik. Teman-teman sudah mengetahui dari cabang-cabang olahraga ya. Nah, ini adalah cabang olahraga atletik yang banyak anaknya atau nomor-nomor lombanya. Jadi atletik bukan satu nomor lomba tetapi banyak. Nah, kita akan mengulangi kembali apa itu atletik. Atletik adalah salah satu cabang olahraga perorangan yang terdiri atas nomor lari, lompat, lempar, atau tolak. Nah, istilah atletik berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata atlon yang artinya berlomba atau bertanding. Untuk cabang olahraga atletik yang akan kita pelajari hari ini adalah nomor lari. Bisa dilihat di samping ini sejarah lari. Sejarah lari ini bermula dari bangsa Yunani ya. Awalnya pasukan Persia mengalami kekalahan dari pasukan Yunani sesaat setelah kemenangan raja memerintahkan salah seorang pasukannya untuk membawa pesan. Sesampainya di kota, ia berteriak lalu meninggal dunia. Nah, untuk mengenang kemenangan perang tersebut dan menghormati si pembawa pesan tersebut, beberapa periode setelahnya diadakan lomba lari dan semakin berkembang menjadi olahraga prestasi modern hingga sekarang. Bisa dilihat di samping ini adalah jenis-jenis dari lomba lari ya. Ada lari jarak pendek, lalu lari jarak menengah, lari jarak jauh atau maraton, lalu yang terakhir nomor lari khusus. Untuk hari ini kita akan mempelajari yaitu lari jarak pendek. Nah, mungkin udah pada tahu lari jarak pendek ini apa? Lari jarak pendek ini adalah lari sprint. Lari jarak pendek adalah lari yang menempuh jarak antara 50 meter sampai 400 meter. Nah, nomor-nomor lari jarak pendek ini antara lain 100 meter, 200 meter, ada juga yang 400 meter. Lari jarak pendek terbagi lagi menjadi lari jarak 50 meter, 55, 60, 100, 150, 200, 300, dan 400 terakhir ya. Nah, kalau udah lebih dari 400 artinya itu sudah jarak menengah. Nah, teknik dasar yang harus dikuasai ya oleh seorang pelari yaitu pertama, teknik awalan. Kedua, teknik lari cepat. Ketiga, teknik memasuki garis finish. Nanti akan Bapak ulas satu persatu agar semuanya paham. Nah, lari jarak pendek ini menggunakan start jongkok ya. Tentunya udah pada tahu ya start jongkok itu seperti apa. Jadi kan ada start jongkok, ada start melayang, ada start berdiri. Nah, untuk lari sprint ini menggunakan start jongkok. Bapak akan menjelaskan start jongkok dari aba-aba. Yang pertama adalah bersedia ya. Jadi saat awal pertama itu adalah aba-aba bersedia. Cara melakukannya posisi awal jongkok. Salah satu lutut diturunkan, didekatkan dengan ujung kaki sehingga nampak segaris dengan jarak satu kepal. Lalu letakkan kedua tangan tepat di belakang garis ya. Tepat di belakang garis dan membentuk huruf V. Pandangan mengarah ke depan, pusatkan perhatian pada aba-aba berikutnya. Aba-aba berikutnya adalah aba-aba siap. Tadi bersedia, lalu siap. Ketika aba-aba siap, teman-teman harus melakukan tahapan seperti di samping ini. Yang pertama, angkat pinggul lebih tinggi daripada kepala ya. Tidak rata, jadi lebih tinggi daripada kepala. Nah, angkat lutut kaki depan hingga membentuk sudut 90 derajat. Lalu yang ketiga, angkat lutut kaki belakang hingga membentuk sudut 120 derajat. Lalu yang terakhir, leher tetap rileks, pandangan mengarah ke depan. Aba-aba selanjutnya yaitu aba-aba ya. Ini adalah aba-aba terakhir ya. Ketika udah aba-aba ya ataupun ketika aba-aba pistol berbunyi, artinya lakukan seperti arahan di samping ini. Yang pertama, ayunkan lengan, lalu tolak kakinya ke belakang sekuat tenaga untuk berlari ya. Yang kedua, pertahankan kecondongan badan ini dalam beberapa saat. Jadi lebih condong badannya ya.
Nah, lakukan latihan ini dalam beberapa kali. Ketepatan dan kecerdasan dalam melakukan STAR ini dapat mempengaruhi hasil daripada lari tersebut. Jadi STAR ini sangat berpengaruh. Itu adalah 3 aba-aba untuk lari sprint. Ya, untuk lari sprint ada 3 aba-aba. Yang pertama bersedia, siap, dan ya atau suara pistol. Oke, selanjutnya sikap yang benar pada saat lari. Pada saat berlari, seorang pelari yang baik harus memperhatikan syarat-syarat berikut agar ia bisa mencapai hasil yang maksimal. Nih, yang pertama, langkah kaki panjang atau lebar dan cepat. Jadi ini bukan lari maraton, ini lari sprint. Bedanya lari maraton itu kita harus mempunyai daya tahan tubuh kita yang lebih tinggi. Nah, kalau untuk lari sprint ini artinya cepat, ya. Cepat dan langkahan kaki juga harus lebar. Yang kedua, ayunkan lengan seirama dengan ayunan kaki. Yang ketiga, badan condong ke depan dan pandangan lurus ke depan. Lalu yang terakhir, bertumpu pada ujung kaki atau bola kaki. Nah, step yang ketiga adalah sikap memasuki garis finish. Ini juga sangat penting. Bisa dilihat di samping ini. Nah, garis finish ini memiliki arti penting karena garis finish adalah tujuan utama setiap pelari. Yang kedua, pelari harus mengeluarkan segala tenaga untuk lebih awal memasuki garis finish. Garis ini dibuat dengan cat putih atau dengan pita yang direntangkan. Untuk memasuki garis finish ada beberapa teknik ya yang harus diperhatikan, yaitu kecepatan lari semakin ditambah, bukan dikurangi. Condongkan dada ke depan. Nah, kedua tangan ini diayunkan ke belakang, dada diputar dengan ayunan tangan ke depan, sehingga bahu sebelah maju ke depan. Nah, berhentilah perlahan-lahan setelah melewati, ya, bukan saat di garis finish sudah berhenti, tetapi setelah melewati garis finish itu baru berhenti. Nah, jadi ketika teman-teman sudah mendekati garis finish, teman-teman lajulah, kecepatan teman-teman itu lebih cepat lagi daripada saat start awal. Selanjutnya adalah lapangan perlombaan atletik. Nah, lapangan perlombaan atletik ini berbentuk oval ya, memanjang dengan kedua sisi kiri dan kanannya setengah bulatan yang sama besarnya. Di dalamnya terdapat lintasannya. Nah, lintasan lari bisa dilihat di gambar di samping ini ya. Satu keliling lintasan dibuat panjang 400 meter. Untuk perlombaan internasional sekurangnya 6 lintasan. Dan idealnya itu ada 8 lintasan. Jadi ada 8 orang ataupun sekurang-kurangnya 6 orang. Nah, selanjutnya lebar setiap lintasan itu 1,22 meter sampai 1,25 meter. Dibatasi garis berukuran 5 cm. Sebelum Bapak memberikan tugas yang akan Bapak sampaikan nanti, silakan teman-teman melihat video pembelajaran yaitu lari sprint ya. Lari sprint yang Bapak praktekkan silakan dipelajari dengan seksama karena teman-teman akan melakukan praktek lari sprint di minggu ketiga setelah pembelajaran hari ini. Silakan disimak videonya. Tahapan start jongkok. Berdiri tegap di belakang garis start. Step kedua, salah satu kaki maju ke depan tetap di belakang garis start. Step ketiga, angkatlah tangan sesuai dengan garis start. Step keempat, sentuhkan tangan di belakang garis start membentuk huruf V. Step kelima, angkat pinggul melebihi kepala. Step keenam, lari dengan kaki menolak atau mendorong. Untuk tugas hari ini dikerjakan di buku latihan. Setelah selesai difoto lalu dikirim melalui Google Form yang Bapak kirim melalui grup WA ya. Tugasnya ada di samping ini. Ini tugasnya. Silakan teman-teman itu tulis di buku tulis. Setelah sudah ditulis di buku tulis, difoto. Tidak usah memakai soal, boleh langsung ditulis jawabannya saja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan video pembelajaran hari ini. Silakan teman-teman mengerjakan tugas hari ini dan juga dikumpulkan tepat waktu melalui Google Form. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.